dalam dunia yang terus bergerak. Dalam riuhnya tuntutan hidup, manusia seringkali sibuk mengejar banyak hal, kekayaan, jabatan pujian dan pengakuan. Tapi lebih sedikit yang berhenti sejenak untuk bertanya, siapa sebenarnya aku? Apa yang benar-benar kuinginkan? Dan yang paling penting, apa yang bisa kuatur dan apa yang tidak? Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kunci kehidupan bukanlah pada bagaimana dunia memperlakukan kita, tapi pada bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Epictetus berkata, bukan hal-hal yang mengganggumu, tapi penilaianmu tentang hal-hal itu. Maka langkah pertama menuju kesuksesan sejati bukanlah mengejar apa yang ada di luar, tetapi mengenali dan menguasai apa yang ada di dalam. Kenali dirimu, bukan hanya nama, umur, atau gelar, tapi nilai-nilai yang kau pegang, prinsip hidup yang kau yakini, kekuatan dan kelemahanmu, kecenderunganmu saat berada di bawah tekanan. Apa yang membuatmu marah? Apa yang membuatmu tenang? Apa yang selama ini kau sembunyikan dari dirimu sendiri? Stoikisme mengajakmu untuk berdamai dengan kenyataan, untuk tidak membuang waktu pada hal-hal yang berada di luar, kendalimu, perkataan orang lain, cuaca, masa lalu atau masa depan, tapi fokus pada satu hal, dirimu sendiri, reaksimu, pilihanmu, sikapmu. Sukses bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tapi menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Setiap hari adalah pertarungan batin. Mampukah kau menahan amarah saat diremehkan? Mampukah kau memilih tenang saat situasi memaksa untuk panik? Mampukah kau tetap jujur saat godaan datang dengan janji manis? Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf, menulis dalam Meditations, kemenangan sejati adalah menguasai diri sendiri. Maka mulailah dari sana. Tulis kegagalanmu, bukan untuk menyesalinya, tapi untuk belajar darinya. Tulis impianmu, bukan untuk membanggakan, tapi untuk mengarahkannya. Dan setiap malam sebelum tidur, tanyakan pada dirimu, hari ini, apakah aku hidup sesuai dengan nilai-nilaiku? Jangan buang waktumu membandingkan jalanmu dengan jalan orang lain. Setiap orang punya ladang ujian yang berbeda. Kau hanya bertanggung jawab atas satu kehidupan, milikmu sendiri. Maka kenalilah ia, terimalah ia, dan binalah ia. Karena ketika kau benar-benar mengenal dirimu sendiri, kau tidak akan mudah goyah oleh pujian atau hinaan, oleh keberhasilan atau kegagalan. Kau akan teguh, seperti pohon tua yang akarnya menghujam dalam, tenang dalam badai, kokoh dalam terpaan. Itulah sukses dalam pandangan Stoik, bukan hasil akhir, tapi proses mengendalikan diri. Bukan kemenangan atas dunia, tapi kemenangan atas diri sendiri. Maka kenalilah dirimu, sebab dari sanalah semua dimulai. Karena perjalanan mengenali diri itu bukan perjalanan sehari, bukan pula seminggu atau sebulan. Ia adalah perjalanan seumur hidup. Setiap fase kehidupan akan membuka lapisan-lapisan baru dalam dirimu. Saat kau jatuh cinta, kau belajar tentang harapan. Saat kau dikhianati, kau belajar tentang keteguhan. Saat kau gagal, kau belajar tentang kerendahan hati. Dan saat kau berhasil, di sanalah ujian terbesar muncul. Bisakah kau tetap sederhana? Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk membenci emosi, tapi ia mengajak untuk tidak dikendalikan olehnya. Kau boleh sedih, tapi jangan sampai kesedihanmu membuatmu kehilangan arah. Kau boleh marah, tapi jangan sampai amarahmu menghancurkan yang telah kau bangun. Kau boleh takut, tapi jangan biarkan ketakutan membuatmu berhenti melangkah. Dan ingat, mengenali diri bukan berarti memanjakan diri. Kadang kau harus tegas pada dirimu, menegur saat mulai malas, mendisiplinkan saat mulai goyah. Karena cinta sejati pada diri sendiri bukanlah memaafkan semua kesalahan, tapi berani memperbaiki dengan penuh kesadaran. Seperti seorang pelatih yang keras tapi peduli. Seperti seorang guru yang disiplin tapi menginginkan yang terbaik. Banyak orang ingin sukses, tapi sedikit yang mau duduk diam dan bertanya, mengapa aku melakukan ini semua? Untuk siapa aku berjuang? Apa arti semua ini bagiku? Karena tanpa pemahaman itu, sukses hanya akan menjadi topeng. Di luar terlihat bahagia, tapi di dalam kosong. Stoikisme mengajarkan bahwa kesuksesan sejati adalah saat hatimu tenang dan pikiranmu jernih meski dunia tidak selalu memujimu, meski hasil tak selalu sesuai rencana. Jangan kejar pengakuan, kejar kejelasan. Jangan kejar kekuasaan, kejar kedamaian. Dan semua itu hanya akan kau temukan saat kau benar-benar mengenal siapa dirimu, apa yang kau perjuangkan, dan apa yang kau rela tinggalkan demi hidup yang lebih bermakna. Maka setiap pagi saat membuka mata, Jangan hanya bertanya, apa yang harus kulakukan hari ini? tapi saya tanyakan juga, siapa yang ingin kuciptakan hari ini? Versi diriku yang seperti apa yang ingin kupupuk hari ini? Dan saat malam datang sebelum tidur, jangan hanya bertanya apa yang berhasil kulakukan hari ini, tapi juga, apakah aku telah hidup sebagai diriku yang sejati?
Bersaksi pada nilai-nilai yang kuanggap penting. Karena mengenali diri bukan tentang mencari jati diri yang baru setiap hari, tapi semesta kembali pulang kepada inti terdalam dirimu yang mungkin selama ini. Dan saat kau mulai mengenali dirimu lebih dalam, kau akan mulai menyadari banyak hal yang selama ini kau kejar sebenarnya bukan milikmu, standar orang lain, ambisi warisan, impian yang dibentuk oleh sorakan publik, bukan suara hatimu sendiri. Kau akan mulai memilah mana yang benar-benar berasal dari jiwamu, dan mana yang hanya bayangan yang kau pakai agar diterima. Stoikisme mengajarkan, hiduplah sesuai kodratmu. Bukan berarti pasrah, tapi sadar bahwa kita semua punya peran. Tidak semua harus menjadi pemimpin. Tidak semua harus menjadi terkenal. Tapi semua bisa menjadi baik. Semua bisa menjadi berguna. Dan itu hanya mungkin kalau kau mengenal bentukmu sendiri. Lihatlah air. Ia tidak perlu menjadi batu untuk disebut kuat. Ia tetap cair, lembut, tapi mampu membelah gunung. Begitu pula dirimu. Kau tidak harus menjadi seperti orang lain untuk disebut hebat. Kau hanya perlu menjadi dirimu yang seutuhnya dan konsisten dalam kebaikan itu. Kau akan mulai melepaskan kebisingan. Tidak semua pertanyaan perlu dijawab. Tidak semua hinaan perlu dibalas. Tidak semua peluang perlu diambil. Karena semakin kau mengenal dirimu, semakin jernih penilaianmu. Dan itulah kebijaksanaan sejati, memilih apa yang penting, less dari lepasan sisanya. Mereka yang tidak mengenal diri akan terombang-ambing oleh dunia. Tapi mereka yang tahu siapa dirinya akan seperti mercusuar, tenang meski lautan di sekelilingnya bergelora. Jangan tunggu sampai dunia mengacaukanmu, baru kau ingin mengenal dirimu. Mulailah sekarang. Duduklah dalam keheningan. Dengarkan suaramu sendiri, bukan suara media, bukan suara massa. Tulis pemikiranmu, renungkan reaksi-reaksimu. Belajarlah dari setiap kesalahanmu. Dan maafkan dirimu. Tapi jangan biarkan ia tetap dalam kebodohan yang sama. Inilah jalan panjang, jalan sunyi, tapi disinilah tempat kemerdekaanmu tumbuh. Karena begitu kau mengenali dirimu, tak ada lagi yang bisa menipumu. Tak ada lagi yang bisa memaksamu menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Kau akan hidup dalam keutuhan, dalam keteguhan, dan dalam damai yang tak bisa diberikan oleh dunia luar, tapi muncul dari dalam hatimu sendiri. Dan suatu hari nanti saat usia menua, saat tubuh tak lagi sekuat dulu, kau akan menatap ke belakang dan berkata, aku mungkin tidak punya segalanya, tapi aku tahu siapa diriku. Aku hidup dengan utuh. Aku tidak berlari di jalan orang lain. Aku menempuh jalanku sendiri dengan jujur dan sadar. Dari dirimu sendiri, atau berani menatap cermin dan berkata, ini aku, dan aku siap memperbaiki diri, sekecil apapun langkahnya. Tak ada kesuksesan sejati tanpa kejujuran terhadap diri sendiri. Tak ada ketenangan tanpa penerimaan akan apa yang tidak bisa diubah. Dan tak ada kemuliaan tanpa perjuangan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari dalam diam, dalam kesunyian, dalam disiplin yang tidak disorot. Maka kenalilah dirimu, teruslah mengenalinya. Setiap hari, setiap kegagalan, setiap kemenangan, semuanya adalah jalan pulang ke dalam. Karena seperti kata Sokrates, hidup yang tidak direnungkan bukanlah hidup yang layak dijalani. Jangan terburu-buru mencari tempat di dunia ini sebelum kau menemukan tempatmu di dalam hatimu sendiri. Sebab bila hatimu telah damai, dunia tak bisa lagi mengguncangmu. Dan saat itulah, tanpa harus karena pada akhirnya, mengenal diri adalah proses pulang. Pulang ke inti keberadaanmu yang paling sunyi. Tempat di mana topeng tak lagi kau kenakan, pencitraan tak lagi kau butuhkan, dan dunia tak lagi bisa mendikte arah langkahmu. Di sanalah rumah yang sejati, batin yang jernih, hati yang mantap, dan jiwa yang tahu kemana ia menuju. Kau tak sempurna, dan kau tak perlu mencoba sempurna. Stoikisme tidak menuntutmu menjadi patung tanpa rasa. Ia hanya mengajakmu menjadi manusia yang sadar bahwa emosi bukan musuh, tapi sinyal. Bahwa kegagalan bukan akhir, tapi guru. Bahwa kehilangan bukan kehancuran, tapi pelajaran tentang keterikatan. Kau akan jatuh, kau akan salah. Tapi orang yang mengenal dirinya tidak hancur oleh jatuhnya, dan tidak dibutakan oleh kemenangannya. Ia selalu kembali, menyusun ulang niat, menata ulang hati, menata ulang langkah. Dan itu adalah kekuatan yang tidak dimiliki oleh mereka yang hidup hanya mengejar pujian. Sebab orang yang mengenal dirinya tidak sibuk tampil di hadapan dunia, tapi sibuk berdiri tegak di hadapan nuraninya. Dan dari sanalah muncul ketenangan yang tak bisa dibeli, kesejukan yang tak bisa dibuat-buat, dan arah hidup yang tidak bisa digoyahkan. Lihatlah ke cermin. Di balik matamu yang mungkin lelah, ada seseorang yang sedang berproses, yang sedang tumbuh, yang sedang perlahan-lahan menemukan bentuknya. Jangan tinggalkan dia. Jangan remehkan dia.
temani dia dalam perjuangan sunyinya. Bantu dia berdamai, bantu dia bangkit, bantu dia menjadi lebih utuh. Karena saat kau benar-benar mengenali dan menerima dirimu dengan seluruh kekurangan dan potensimu, saat itu juga kau telah memegang kunci dari segala kekuatan. Sebab dunia ini bisa berubah-ubah. Orang bisa datang dan pergi, tapi dirimu akan selalu bersamamu sampai akhir. Jadi kenalilah dia, dengarkan dia, dan binalah dia dengan sabar, dengan jujur, dengan sepenuh hati. Sebab dari situlah semua kebesaran akan lahir. Dan bila suatu saat nanti kau merasa letih karena jalan ini terlalu sunyi, letih karena perubahan dalam dirimu terasa lambat, nyaris tak terlihat, maka ingatlah satu hal yang sederhana, namun agung, proses ini adalah bagian dari takdir terbaikmu. Tak semua orang berani melihat ke dalam. Tak semua orang kuat menahan godaan dunia yang penuh kilau palsu. Tapi kau memilih jalan ini, jalan yang sunyi namun penuh cahaya. Jalan yang mungkin tak dipuji, tapi pasti mengubahmu. Biarlah dunia berlari dengan kecepatannya sendiri. Kau tak perlu ikut perlombaan yang tak pernah kau daftarkan dirimu di dalamnya. Tugasmu hanya satu, hadir sebagai manusia yang utuh. Sebagai pribadi yang tidak sempurna tapi sadar. Tidak tanpa cacat tapi terus belajar. Tidak harus selalu kuat tapi jujur pada kelemahannya dan pelan-pelan menumbuhkan keteguhan dari sana. Itulah kemenangan sejati dalam hidup. Bukan siapa yang paling tinggi berdiri, tapi siapa yang paling jujur dalam melangkah. Bukan siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tidak kehilangan arah. Dan arah hidup akan selalu jelas, selama kau setia mengenal dan menemani dirimu sendiri. Maka sebelum kau tidur malam ini, tenanglah. Tarik napas perlahan. Katakan dalam hati, aku belum sempurna, tapi aku terus belajar. Aku belum selesai, tapi aku tetap melangkah. Aku mungkin jatuh, tapi aku tahu kemana harus kembali, ke dalam diriku sendiri. Dan biarlah kata terakhir dari narasi ini bukan sekadar penutup, tapi doa yang mengakar. Semoga engkau menjadi manusia yang mengenal dirinya, menerima dirinya, memperbaiki dirinya, dan pada akhirnya, menuntun orang lain bukan dengan kata-kata, tapi dengan keteladanan hidup yang tenang, teguh, dan penuh makna. Sebab itulah sukses yang sejati. Dan semua itu dimulai dari mengenal diri. Dan jika suatu saat dunia menjadi terlalu gaduh, jika langkah-langkah orang lain terasa begitu cepat hingga membuatmu ragu akan langkahmu sendiri, maka kembalilah, duduklah dalam diam. Ingatkan dirimu, aku berjalan bukan untuk menyaingi siapapun. Aku berjalan untuk menjadi lebih dekat dengan jiwaku sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia bebas bukan ketika ia bisa melakukan segalanya, tapi ketika ia bisa memilih untuk tidak dikendalikan oleh apapun, termasuk oleh tekanan, oleh keinginan yang tak perlu, oleh kecemasan yang tidak jelas sumbernya. Bebas adalah ketika kau bisa berkata tidak tanpa rasa bersalah. Ketika kau bisa tetap berdiri dalam keyakinanmu, meski tak ada yang memberi tepuk tangan. Bebas adalah ketika kau bisa memaafkan dirimu sendiri, tanpa harus terus-menerus menyakiti diri atas kesalahan masa lalu. Dan ketika kau telah mengenal dirimu, kau akan mengerti, hidup ini bukan tentang pencapaian yang terlihat oleh mata orang lain, tapi tentang kejujuran yang terasa di hatimu sendiri. Kejujuran untuk berkata, inilah aku sedang belajar. Aku tidak sempurna tapi aku nyata. Dan aku tidak akan berpura-pura menjadi orang lain hanya untuk diterima oleh dunia. Dan ketika kau telah mengenali dirimu, satu hal penting akan mulai tumbuh, keteguhan. Kau tak lagi mudah tergoda oleh hal-hal yang bersifat sementara. Uang, pujian, popularitas, semua itu mungkin datang, tapi tidak lagi menjadi pusat hidupmu. Karena kau tahu, semua itu bisa hilang kapan saja. Tapi kejujuran terhadap dirimu sendiri, itu akan menetap. Itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Inilah kekuatan dari mengenali diri dalam. Cahaya stoikisme, kau membangun rumah di dalam, bukan di luar. Kau tidak menggantungkan harga dirimu pada reaksi orang, tapi pada tindakan yang kau tahu benar. Di saat orang lain sibuk mencitrakan diri, kau sibuk memperbaiki hati. Di saat orang lain saling berlomba terlihat sempurna, kau tenang menerima kekurangan dan diam-diam tumbuh setiap hari. Stoik bukan berarti dingin, tapi dia hangat. Hanya saja dia tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara. Dia tahu kapan harus bertindak dan kapan harus mundur. Hidupnya bukan reaktif, tapi reflektif. Dan itu semua lahir dari satu proses yang tak pernah putus mengenal dan mengasah diri. Kesuksesan pun berubah makna. Bukan lagi soal siapa yang paling cepat, paling kaya, paling dikenal. Tapi siapa yang paling utuh, paling damai, dan paling berdampak. Karena orang yang mengenal dirinya tahu bahwa hidup bukan hanya tentang dirinya sendiri. Ia akan mulai menebar makna, membantu.
Bukan untuk dilihat, tapi karena memang itu panggilan nurani. Tidak akan membimbing, bukan untuk dihormati, tapi karena itu bagian dari tanggung jawab sebagai manusia. Ia tahu bahwa hidup ini singkat. Hari ini bisa jadi yang terakhir. Maka ia tidak menunda. Ia tidak menyesali hal kecil dan tidak sombong oleh pencapaian besar. Ia hanya terus berjalan, terus belajar, terus bersyukur. Tidak terikat masa lalu, tidak cemas pada masa depan. Hidupnya hadir di sini dan sekarang dengan penuh kesadaran. Dan itulah buah dari mengenal diri, ketenangan, kebijaksanaan, ketangguhan yang tenang. Dan sebuah hidup yang meski sederhana di mata dunia, sesungguhnya sangat besar nilainya. Karena dijalani dengan sadar, jujur dan penuh makna. Dan kini setelah semua perjalanan batin itu, setelah kau menengok ke dalam dan bertemu dirimu yang sebenarnya, satu kesimpulan pelan-pelan menyapa, bahwa hidup ini bukan tentang mengendalikan dunia, tapi tentang mengendalikan cara kita menanggapi dunia. Bukan tentang melawan semua arus, tapi tentang tahu kapan harus berenang, dan kapan harus membiarkan arus membawa kita tanpa kehilangan arah. Inilah pelajaran agung dari para Stoik bahwa manusia bukan makhluk lemah yang dikendalikan nasib, tapi jiwa kuat yang bisa memilih sikap, bahkan dalam keterbatasan sekalipun. Di saat semua terasa di luar kendali, satu hal tetap bisa kau jaga, pilihan batinmu. Apakah kau akan marah atau memaafkan? Apakah kau akan menyerah atau bertahan? Apakah engkau akan lari